Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Di hari ini aku mau sharing lagi karena memang aku nggak tahu ini bakal aku upload setelah Valentine ataupun sebelum Valentine ya. Kita lihat aja nanti. Oke, jadi dengan adanya peringatan Hari Kasih Sayang yaitu Hari Valentine di tanggal 14 Februari ini, aku mau untuk sharing, untuk cerita sama kalian tentang apa itu cinta ya, apa itu kasih sayang ya, dan mungkin sedikit bakal ada tentang twin flame ya, ataupun pembicaraan tentang hubungan spiritual. Oke, karena memang karma terbesar yang kita miliki di kehidupan ini pasti berhubungan dengan orang lain, entah relasi, pacaran, komitmen, ataupun menikah dengan seseorang ya. Karena walaupun dianggap sebagian dari kita masih menganggapnya lebay, sebagian dari kita masih menganggapnya berlebihan lah soal cinta, padahal enggak sekompleks itu, enggak serumit itu. Namun kalau kamu menganggapnya rumit, menganggapnya kompleks, menganggapnya menyakitkan, dia bakal seperti itu. Oke, jadi ini kenapa aku ingin membahasnya, bukan hanya karena twin flame, juga bukan hanya karena hari kasih sayang ya, namun karena memang tentang perjalanan spiritual yang aku alami beberapa waktu ini ya. Gimana cara semesta, caranya Tuhan untuk memperlihatkan aku apa itu cinta, kasih sayang ya. Kita semua udah banyak keliru ya, menganggap saat kita mencintai seseorang, menyayangi seseorang, orang itu harus melakukan hal yang sama. Orang itu harus bertanggung jawab karena membuat kita cinta dan sayang dengan dia. Ya, itu adalah energi manusiawinya kita. Pasti ya, kita ngerasa dia harus berada di sekitar kita. Dia harus memberikan hidupnya, segalanya untuk kita. Karena kita ngerasa cinta itu hadir karena dia. Ya. Namun apa yang harus aku bilang sama kalian, cinta itu bukan hadir di dalam dirinya dia karena dia, namun cinta itu hadir di dalam diri kamu karena kamu yang merasakan ya. Cuman ya itu dari awal ya, kita udah diberitahu kalau kita itu nggak sempurna, kita nggak perfect, kita butuh seseorang untuk memenuhi hidup kita. Kita butuh seseorang yang menjadi pendamping dan pasangannya kita. Jadi saat kita ngerasa seseorang itu komplit kita, seseorang itu melengkapi kita, oh dialah orangnya gitu ya. Dialah orang yang memang untuk kita, dialah yang memang cinta sejati gitu. Begitu apa ya, ibaratnya manis untuk diceritakan, begitu apa ya, ibaratnya juga begitu naif ya, begitu polos untuk dirasakan ya. Namun yang kita, seperti aku bilang, kesalahan dari diri kita ya. Cinta yang kita punyai akhirnya berbentuk egoisme karena kita merasa, berpikir ya, cinta adalah suatu perbuatan yang harus timbal balik. Jika aku menyayangi kamu, kamu harus mencintai aku. Jika aku memberi, kamu harus memberikan aku juga. Kamu harus menghargai aku karena aku menghargai kamu. Sedangkan real cinta, real kasih sayang bukan tentang hal itu. Cinta dan kasih sayang hanyalah sesuatu yang simpel, sederhana, yang sebenarnya saking simpel dan sederhananya manusia bingung untuk menjelaskannya memang ya. Karena cinta dan kasih sayang ya just cinta ya, seperti kamu menyayangi seseorang, kamu tidak akan tahu
Kamu kenapa menyayangi dia, mencintai dia? Hanya ingin kamu hanya ingin memberikan apa yang bisa kamu berikan. Namun akhirnya egoisme kamu naik, atau karena pengalaman, karena memang society kita yang ngasih lihat kalau cinta itu adalah bentuk pengorbanan, jadi harus memberikan sampai habis. Itu salahnya kita ya. Jadi saat kita mencintai seseorang habis-habisan dan dia tidak memberikan apa yang kita mau, dia tidak memenuhi egoismenya kita, harapannya kita, cintanya kita patah hati, kita kecewa, kita ngerasa cinta itu nyakitin kita, cinta itu mengecewakan kita. Namun sebenarnya yang menyakiti kita adalah harapan kita yang tidak nyata ya. Harapan kita yang ngerasa aku nggak bisa benar-benar menjelaskannya, karena memang ekspektasi setiap orang pasti bakal berbeda-beda, dan juga ekspektasinya bisa sangat liar ya, sampai di luar akal sehat kita yang mungkin pernah mendengar ya, dimana banyak sekali ya orang yang merasa berhak atas cintanya, atas kasih sayangnya. Maksud aku begini, cinta yang dirasakan adalah cinta yang memiliki, dimana dia ngerasa kamu adalah milik aku, kamu harus bersama-sama aku, kamu gak boleh pergi, kamu harus setia sama aku, di luar konteks apa itu komitmen. Dalam artian ya, cinta bagi dia adalah kepemilikan ya, dimana apapun yang pasangannya lakukan, apapun pasangannya pikirkan, rasakan, dia harus mengontrol itu semua agar pasangannya tidak pergi menjauh dari dia. Dan inilah akar dari sebuah kesakitan ya, karena cinta real, kasih sayang, cinta yang sebenarnya bukanlah kepemilikan ya. Kamu bisa mengatakan apa itu benar-benar cinta saat kamu bisa melepaskan dia dan kamu membiarkan dia memilih apapun yang dia mau, walaupun di dalam pilihannya dia itu nggak ada kamu ya. That's real love ya, itu adalah cinta yang sebenarnya ya. Kenapa seperti itu? Karena kamu ataupun aku dulu nggak sadar kalau kita mencintai seseorang yang mempunyai perasaan sendiri, emosi dia sendiri, dan bisa memilih apapun yang dia mau. Aku berurusan dulu dengan orang-orang yang memang pastinya punya keinginan dan harapan mereka sendiri ya. Satu persatu mereka pergi ya, sakit, kecewa, itu udah pasti. Manusiawinya aku dulu benci, marah ya, tidak menerima, ingin rasanya balas dendam ya. Namun dengan apa yang ku bilang tadi, perjalanan spiritual yang aku alami saat ini, aku akhirnya menyadari mereka sama seperti aku. Samanya apa? Mereka adalah manusia biasa yang mempunyai perasaan juga. Mereka bisa sakit, bisa mereka kecewa karena aku, ataupun kecewa karena harapan mereka sendiri, dan mereka bisa memilih apapun yang memang mereka inginkan. Dan aku tidak bisa memaksakan untuk mereka ada di sekitar aku ya. Dan saat aku menyadari itu semua ya, aku tahu kalau apa yang aku rasakan selama ini adalah sesuatu yang sangat berlebihan. Bukan hanya menyakiti aku, namun menyakiti orang sekitar aku. Itulah kenapa aku bilang satu persatu dari mereka menjauh, pergi. Dan ya, aku merasakan pola aku dan ada yang salah dengan diri aku. So, spiritualisme ya adalah bentuk ya dimana aku sadar, kamu sadar tentang pola yang kamu jalani. Saat kamu jatuh hati, kecewa, kamu patah, menangis, begitu terus-terusan, mungkin dengan orang yang berbeda, artinya kamu paham, alaminya kamu, naturalnya kamu ya. Kalau kamu memang seperti itu sebenarnya pertanda, I'm sorry aku harus bilang, kamu belum siap untuk jatuh cinta. Itu justru pertanda kamu perlu untuk sendiri, kamu perlu untuk mengerti siapa diri kamu, kamu perlu mengerti apa yang terjadi dalam hidup ini tidak terjadi ke kamu, tidak juga ke orang lain,
ya, tidak juga kemanapun. Namun semua yang terjadi ini adalah bentuk jalan kerja semesta yang kita nggak tahu alasannya gimana, ya, dan kenapa, ya. Dan itu kenapa aku juga bilang tadi aku ingin menyinggung tentang perjalanan Twin Flames, ya. Perjalanan Twin Flame seperti aku bilang adalah perjalanan spiritualitas, nggak lebih dan nggak kurang, ya. Jika kamu menemukan seseorang yang kamu merasa dia adalah Twin Flames-nya kamu, ya, for the best, untuk yang terbaik, untuk melepaskan ego kamu, untuk untuk tidak bersama dengan dia, ya. Semakin kamu menginginkan dia, ya, hanya akan menimbulkan kesakitan. Lepaskan dia, ya. Biarkan dia pergi, biarkan dia jalan, biarkan dia menemukan jalan hidupnya sendiri. Karena memang apapun yang terjadi, dia harus jalani itu semua sendiri. Seperti halnya dia saat meninggalkan kamu, ya, dia membiarkan kamu sendirian. Itu kenapa secara tidak sadar dia sebenarnya sedang diarahkan oleh Tuhan, diatur oleh Tuhan untuk meninggalkan kamu agar kamu menemukan siapa diri kamu. Kamu gak akan belajar apa-apa kalau kamu tidak sendirian. Kamu tidak akan mengerti tentang kehidupan ini, ya. Kalau kamu selalu terobsesi dengan apa itu cinta, apalagi cinta yang salah, ya, persepsi tentang cinta yang salah, ya. So that's why orang yang meninggalkan kamu, aku tidak mengatakan dia baik ataupun buruk, karena aku bukanlah seseorang yang menilai secara moral. Aku hanya melihat lewat energinya. Secara energi yang pastinya jika itu semua udah terjadi, pastinya ada pembelajaran di sana yang dimana Tuhan sang pemilik semesta ingin kamu belajar sesuatu, ingin kamu tahu, ya, real kehidupan itu seperti apa dan real cinta itu seperti apa, ya. Semakin kamu merasa sakit, itu sebenarnya bukan diri kamu, namun egoismenya kamu, ya. Semakin kamu bisa menerima, lapang dada tanpa ada menolak ataupun menerima just being, ya, kamu udah bisa mengontrol apa itu egoismenya kamu. So dengan energi Valentine, ya, ini mengingatkan kita, ya, kalau kita manusia sebenarnya tidak ingin yang namanya untuk sakit, kecewa. Begitu juga dia yang melakukan ini terhadap kamu, dia nggak pernah mau, ya. Secara sadar nggak ada loh orang yang benar-benar mau nyakitin. Secara sadar tidak ada orang yang benar-benar mau untuk jahat. Namun di dalam versinya dia, di anggapannya dia, di dalam hidupnya dia nggak melakukan hal yang jahat pasti saat dia melakukan itu. Itulah kenapa energinya membuat orang sadar justru saat kamu dengan dia udah berpisah. Dia udah menghilang dari hidup kamu ataupun kamu udah menghilang dari hidup dia sama sekali. Ya, di situ dia baru sadar. Kenapa? Ya. Karena dengan tidak adanya kamu, kenapa dia masih sakit? Kenapa dia masih kecewa? Dengan tidak adanya kamu, kenapa kok masih, ya, ada labu, kok masih aja ada rasa bersalah? Ya, jika memang ini pilihan terbaik dalam hidupnya dia, ya, kenapa dia nggak bahagia saat lepas dari kamu? Jadi orang yang meninggalkan kamu, aku harus bilang tidak benar-benar bahagia juga untuk melakukan hal itu. So mungkin nanti pembahasan lain aku mau cerita tentang kenapa dia meninggalkan kamu, ya. Jadi sini aku fokus untuk cinta itu sendiri, ya. Jadi aku harus bilang sama kalian, cinta itu nggak menyakiti, ya. Cinta itu tidak mengecewakan. Dan cinta itu bukanlah sebuah perasaan, bukan sebuah pemikiran, ya. Semakin kamu mencoba melogikakan perasaan kamu dan cintanya kamu, di situ kamu bakal tersesat, ya.
Cinta ya just cinta, kasih sayang ya just kasih sayang. Nggak ada yang seperti aku udah nggak sayang sama kamu, aku nggak cinta lagi sama kamu. No, it's a lie. Ya, itu adalah sebuah kebohongan. Karena kamu gak akan pernah benar-benar bisa memadamkan energi cinta semudah itu. Ya, sih. Jadi seseorang yang mengatakan cinta terhadap kamu, apakah dia benar-benar punya cinta terhadap diri dia sendiri? Kalau dia udah punya cinta, ya, dia gak akan melakukan hal itu. So, kalian berdua ada di posisi yang tidak salah satu benar dan tidak salah satunya benar-benar salah juga. Kalian hanyalah sepasang kekasih yang sama-sama belajar akan cinta, belajar akan egoisme, ya. Tinggal gimana kamu dengan dia ngelihat kehidupan ini. Dan jika kamu udah ngelepasin dia, meninggalkan dia untuk memilih apapun yang dia mau tanpa intervensi sedikit pun, dan dia kembali untuk ada di sekitar kamu, ya, mungkin dia benar-benar mencintai kamu, ya. Itu kembali lagi haknya ke kamu untuk menerima ataupun tidak, ya. So, aku bakal lanjutin tentang apa yang membuat dia meninggalkan kamu, apa alasan semesta membiarkan ini semua. Oke, sampai jumpa, bye bye.